Bagaimana Kabupaten Garut akan adil? Bagaimana Kabupaten Garut akan maju jika DPRD-nya pun sendiri tidak memiliki tata tertib dan tidak memiliki kode etik? Kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD merupakan peraturan yang vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga legislatif sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa anggota DPRD menjalankan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Kode etik dan tata beracara berfungsi untuk mengatur perilaku anggota serta memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian persoalan etik yang muncul. Namun kenyataannya, hingga kini DPRD Garut baik pada periode sebelumnya maupun saat ini belum juga menyusun peraturan yang mengatur hal tersebut. Pertanyaan ini ditegaskan oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Garut yang menggelar aksi di depan gedung DPRD. Dalam orasinya, mereka menuntut agar DPRD Garut segera membentuk kode etik dan tata beracara sebagai landasan hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, salah satu orator mengungkapkan kekecewaannya, bertanya bagaimana sebuah kabupaten dapat berkembang jika lembaga legislatifnya yang seharusnya menjadi kontrol sosial dan pengawas eksekutif belum memiliki aturan yang jelas dan tegas mengenai perilaku anggota. Hari ini seolah-olah kita ditampilkan konten DPR selaku rakyat kita dari kepemimpinan sebelumnya sampai hari ini, masalah kepastian hukum mengenai kode etik, tata beracara BK ini masih belum ada. Tentu ini menjadi keresahan karena selain dari perlunya kita tentang kepastian hukum, ini juga berkaitan dengan integritas sebagai anggota dewan. Mengawasi eksekutif boleh tajam, mengawasi SKPD boleh tajam, tapi di rumahnya sendiri, di rumah bersama, di rumah rakyat, ini tumpul karena tidak ada kode etik dan tata beracara. Kritik terhadap ketidakmampuan DPRD Garut dalam membentuk kode etik dan tata beracara juga datang dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Garut, Endang Saipudin. Ia mengakui bahwa pada periode sebelumnya, peraturan tersebut belum terbentuk, meskipun peran Badan Kehormatan sangat krusial dalam menjaga etika dan integritas anggota DPRD. Meskipun begitu, Endang menyatakan bahwa ketidakmampuan ini bukanlah hasil dari ketakutan atau ketidakinginan untuk membuat peraturan tersebut, melainkan karena ada sejumlah prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu. Ia pun optimis bahwa dengan proses yang sedang dijalankan, kode etik dan tata beracara akan segera terbentuk. Tinggal nunggu penetapan paripurna yang akan dilaksanakan, kalau nggak salah mungkin bulan Maret udah beres. Baru sudah selesai tatip dilaksanakan beres, saya akan mengajukan kepada pimpinan untuk secepatnya membentuk pansus untuk peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara. Kalau dilihat gitu ya, kemungkinan dibilang kompak, kemungkinan ada juga ya dengan nggak kompak gitu ya. Tapi terutama saya sebagai ketua BK bersama anggota selalu kompak, selalu optimis bahwa untuk pengusulan pembentukan peraturan kode etik dan tata beracara, insya Allah saya akan terus perjuangkan. Ada juga yang tidak kompak ya? Kelihatannya ada. Ada ya? Ada. Jadi ada juga yang tidak menginginkan bahwa kode etik ini tidak lahir ya? Kemungkinan juga. Dilihat histori yang ke belakang gitu ya. Kalau toh kode etik dan tata beracara itu jadi satu kewajiban yang harus dibentuk, yang harus dibikin gitu. Kok kenapa dari dulu nggak dibikin aja gitu? Endang tetap optimis dan bertekad untuk terus memperjuangkan agar peraturan ini terwujud. Ia berharap dengan adanya dorongan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, peraturan yang penting ini akhirnya dapat disahkan demi kepentingan bersama agar DPRD Garut dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik melaporkan.